Oke, selamat pagi semua. Ini kita ketemu lagi ya sama saya. Kayaknya setiap semester ada saya ya gitu ya. Nggak bosan ya. Semoga nggak bosan. Ini kita ada di mata kuliah. Saya izin share ya, ada di mata kuliah ini pemrograman .NET. Mungkin ini lebih ke web service gitu ya. Mungkin bukan pakai PHP di sini. Nanti akan pakai sisa atau pakai keluarga-keluarga sih di situ di sana. Oke, karena ini mata kuliah ini yang pegang saya sendiri, kayaknya belum ada teaching assistant. Jadi ya mungkin sering ketemu dengan saya setiap minggunya gitu ya. Dan kalian juga selain .NET nanti ada Aljali ya sama saya mah. Tapi kalau Aljali saya cuma masuk 3 pertemuan gitu. Jadi kalau nggak 3, 4 lah. Kalau ini full sama saya gitu ya. Oke, ini ada di mata kuliah .NET. Ada yang ikut MBKM atau magang? Ada ya, kayaknya ada 5 anak ya di angkatan kalian mah. Iya ya. Saya magang Pak, tapi tidak MBKM Pak. Tidak BKM. Tapi santai aja kalau perkuliahan .NET kalau misalkan ada magang, silakan magang. Itu saya fleksibel kok, nggak menuntut kalian untuk selalu join kuliah. Yang penting nanti bisa mengikuti perkuliahan aja gitu ya. Dan tugasnya dikumpulin aja. Oke, ini satu kelas D3 TI. Kebetulan kayaknya .NET cuma ada di D3 TI gitu ya. Oke, ini ada biasalah, suatu kayak kalimat. Ada yang tahu ini artinya apa? Yang jago bahasa Inggris? Gimana, Kevin? Iya ya. Gimana, Vin? Ya pokoknya ini belajar itu emang pahit ya, tapi hasil kedepannya mungkin akan manis gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, ini pertemuan pertama santai aja. Jadi minggu minggu pertama ini teori sama praktikum saya gabungin karena minggu pertama paling cuma instalasi doang dan aturan-aturan mata kuliahnya sama. Kalian kan pernah sama saya nggak galak, nggak apa, nilai juga pasti lulus mah. Yang penting masuk ngumpulin tugas, pasti saya lulusin. Tapi kalau nggak ngumpulin tugas, nggak apa ya, saya bingung gitu nilainya dari mana. Yang penting masuk terus. Kalau misalkan ada izin ya silakan izin. Kalau misalkan ada tugas yang ngerjain, UTS dan UAS ikutlah. Itu pasti lulus lah. Ada lulus, pokoknya lulus gitu. Entah C atau BC, tapi lulus. Gitu ya, aturannya gampang kalau sama saya mah. Oke, ini nanti kalian tugasnya untuk instalasi dan ada tugas ngoding sebentar gitu dikit lah ya. Nah, ini ada kriteria penilaiannya. Jadi kriteria penilaiannya di sini adalah ada post test. Jadi setiap minggunya nanti saya buat video pembelajaran, kalian ikutin. Nanti entah di videonya ada pertanyaan atau di setelah perkuliahan nanti mungkin ini perkuliahan kan dari jam 8 sampai dari jam 9 sampai jam 10 misal. Berarti post testnya itu nanti ada di jam 8.50 kalian ngerjain post test, mungkin ada sekitar 20-an soal atau 10 sampai 25 lah. 25 soal ngerjain post test. Ini tiap minggunya pasti ada post test itu sebesar 5% lah ya. Kemudian ada praktikum. Praktikum itu penilaian setiap minggunya ya. Kalian kan ada setiap minggunya ada tugas praktikum itu di sini 15%. Ada kuisnya juga 15%. UTS dan UASnya masing-masing 25%. Untuk UTS ini ada teori dan ada praktikum. Kalau untuk UAS ini mungkin bisa jadi ada teori, bisa jadi ada praktikum, atau bisa jadi cuma teori aja karena kalian udah ada proyek di sini. Proyeknya pun lumayan gede, 15%. Nah, kemudian untuk aturan perkuliahan ini biasalah ya, ada video dan slide kuliah nanti di-upload di JIS, kalian belajar mandiri. Nah, di sini kalian wajib setiap minggunya juga apa? Biasalah kalau sama saya kan kalian disuruh ini kan ringkas gitu, meringkas. Nah, mungkin di sela-sela video itu ada pertanyaan kalian jawab di ringkasan yang kalian buat. Nah, ini nanti masuknya ke nilai yang praktikum di sini, 15% di sini. Kan lumayan kan cuma ringkas dapat 15%. Nah, untuk sesi perkuliahan ini saya biasa sama saya pasti kalau nggak Zoom atau forum gitu ya. Mungkin nanti akan kebanyakan forum. Zoom-nya itu mungkin 70/30 lah. Berarti akan kebanyakan di forum karena ada yang magang. Jadi kan fleksibel ya. Kalian bisa lihat kapanpun videonya atau apa. Yang penting saya buat video pembelajarannya. Nanti ada forum di sana. Kita diskusi di sana kayak biasa gitu ya. Bagi yang bisa jawab. Oh iya, di sini pasti ada nilai keaktifan. Nilai keaktifan ini
nanti ada sebagai nilai tambah lah ya. Jadi 5% di sini jadi 105 nanti. Ada keaktifan siapa yang aktif di forum atau di Zoom gitulah ya. Biasa seperti itu. Nah, di akhir sesi seperti yang biasa ada post test. Ya, mungkin post testnya 10 sampai 15 menit lah. Soalnya 10 sampai 25 biasanya gitu. Pilihan ganda kok, nggak isai. Intinya kayak gitu. Rajin-rajinlah ngerjain post test karena mungkin di UTS-nya pun akan muncul gitu ya, tapi nggak muncul semua. Itu ini udah dibocorin ya. Mungkin UTS-nya ada 75 soal mungkin. Nah, mungkin kan itu ada ambil-ambil di post test mungkin kayak gitulah ya untuk teorinya. Untuk RPS-nya sama sebenarnya kayak tahun lalu, mungkin beda di tugas, beda di update mata kuliah. Mungkin nanti perkembangan ASP.NET, perkembangan web service mungkin akan diupdate teorinya dan akan diupdate juga tugas-tugasnya, nggak mungkin sama dengan tahun lalu. Intinya seperti itu. Tapi kemungkinan besar materi-materi pokoknya sama kayak tahun lalu, cuma tugas praktikum, tugas proyek, sama tugas-tugas yang lain mungkin beda, sama proses-tesnya pun beda. Dan kelebihan di sini mungkin ada update materi terkait ASP.NET dan ini web service-nya mungkin akan diupdate. Mungkin mulai update tuh bagian 10 sampai yang jelas sama sih, yang sisap ini mah yang sampai minggu keempat mungkin masih sama lah materinya, mungkin belum ada updatean, mungkin yang ada updatean ke MVC ke ini web service ke sini, mungkin ada updatean teori dan praktikumnya. Kalau bukunya juga secara umum ini kalian bisa download sendiri ya ini. Kemudian syarat mata kuliah kan kalian udah ambil PBO ya, orientasi objek di semester lalu, mungkin ini akan diulang di minggu depan lah, minggu depan ya, gampang lah ya, object oriented programming gitu ya. Ada inheritance, polymorphisme dan lain-lain. Mungkin akan dibahas sedikit tentang itu sebagai mengingat aja. Oke, tugas kalian adalah instalasi minggu ini ya. Jadi minggu besok kan libur ya kan, Selasa libur, Jumatnya kita kosong karena tugasnya ini langsung install aja sama ada ngoding dikit lah. Tugasnya kalian install ini ya, Visual Studio Code. Tapi ini diharapkan yang community ya, jangan yang pro. Dan diharapkan kalian juga ada connecting internet. Kalian bisa klik aja di sini atau ngeklik aja di sini nanti ya. Nanti akan nge-link, kalian bisa langsung download di sebelah sini atau scroll ke bawah atau yang di sini pilih yang ini. Kalau yang ini jangan ya, karena nanti ada berbayar. Kita pakai yang community aja. Boleh sih pakai yang profesional, tapi nanti ada lah, itu punya saya juga ada. Tapi kita pakai untuk kuliah ini pakai yang ini aja. Download nanti ya biasalah, instalasi kalian kan udah jago ya, udah semester 4 pasti nggak harus dituntun gitu ya. Tinggal buka, continue, next 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 aja, dibaca dikit lah. Continue, nanti ini kalian pilih yang ini, ASP.NET sama net.desktop desktop ya. Karena di sini nanti kita akan update materinya lebih banyak di sini sih. Nanti pertemuan-pertemuan yang mendekati UTS dan setelah UTS mungkin akan ada update materi di ASP.NET. Ini centang 2 ya. Atau mungkin kalau kalian butuh banyak atau mobile development atau yang lain-lain, Node.js semua bisa di sini. Tapi untuk kuliah ini ya wajibnya 2 aja. Kalau mau banyak nggak apa-apa, itu kan tergantung kalian. Kemudian di sini nggak usah, disesuaikan aja lah ya yang dicentang, kemudian diinstal. Nah ini cukup gede ya, 7,8 atau mungkin 8 sekian giga. Makanya pakai wifi ya, jangan jangan ini, jangan kuota mandiri kan lumayan. Gitu. Kemudian kalian bisa launch, nanti pilih-pilih, kalau ke launch nanti milih-milih ini lagi sih, atau modify, milih-milih ini lagi nanti. Oke, kemudian untuk di bagian sini kalian pilih yang ini ya, not now, maybe later. Nggak usah sign dulu. Ini kita coba-coba dulu. Nggak usah sign in ke Google atau ke Gmail kalian. Pilih yang not now, nanti ini disesuaikan aja. Pengennya yang mana? Biasanya kan dark ya, atau blue nggak apa-apa. Biasanya sih, atau yang light gitu, terang gitu, putih. Biasanya saya sih dark gitu. Kemudian udah muncul kayak gini. Kalian ya ini ya, yang continue with code, atau boleh yang langsung open project kalau kalian ada, atau boleh create a new project, nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini ya bebas lah. Kemudian di sini pilih yang awal-awal yang ini, console app, .NET Core.
yang bisa Windows, Linux, dan macOS. Tergantung laptop kalian ya. Kemudian di next aja, biasalah di sini biar dicentang, biar dimasukin ke dalam satu directory yang sama. Next aja ini. Nah, ini sekarang udah .NET-nya udah versi yang ke-6 gitu ya. Padahal tahun lalu udah masih 4,4.7 kalau nggak salah. 5 pun masih temporary. Ternyata sekarang yang ke-6 itu udah long term support tuh versionnya. Nah, mungkin ada update-update baru di sana. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kemudian create. Oke, kalian tugas kalian buat project coding sederhana, bukan Hello World ya. Tapi di sini kan Hello World di contoh ini. New project, nanti ngoding di sini. Ini kalian udah paham kan? Using system harus wajib. Kemudian yang console.writeline ini adalah untuk mencetak karakter atau string. Kemudian bisa tekan Ctrl plus F5 atau bisa ini debug ya. Kemudian muncul deh. Nah, tugas kalian ini. Ini ya, tugas kalian silakan lakukan proses instalasi, kemudian dibuat dokumen, di screenshot aja bagian ini aja, di screenshot aja. Kemudian yang kedua, silakan buat program terkait waktu kalian ngoding gitu ya. Misalnya kalau waktu kalian ngoding, ngeran itu nanti langsung muncul waktu kalian ngerannya. Misalkan di sini 31 Januari 2022 jam 9 pagi. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3 buat yang kayak gini lah. Buat bisa nginputin nama. Apa nama Anda, NIM Anda, kelas, atau jika punya pacar tulis sana pacarnya, sekalian kelasnya, umurnya gitu ya. Bebas lah. Ini fleksibel. Ini nanti biasalah, nggak usah di apa sertain apa code-nya, yang penting di screenshot aja code-nya di dalam dokumen dan output-nya. Pengumpulannya PDF dan name underscore nama. Nanti di e-course ya, nanti saya buat e-course-nya paling lambat jam 5, tapi Jumat besok ya. Jadi kelas praktikumnya bisa dipakai buat ngerjain ini. Kalau kan ini cepat mah, nggak lama. Gitu aja dari pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan atau nggak ada? Kalau nggak ada, untuk absen kali ini saya absen semua kok. Jangan khawatir. Itu ya, aman ya sama saya mah. Gitunya. Ada pertanyaan atau ada yang udah ini PA ada yang sama saya gitu? Atau mungkin ini ya, kelompoknya Rizky ini ya ke Museum Toba ya, yang augmented reality. Ya nggak sih? Iya, Iya benar Pak. iya. Mungkin nanti saya ikut juga di situ. Gitulah ya. Walaupun pembimbing kalian Pak Togu, mungkin saya ikut ya dikit-dikit lah di sana ngebantu kalian gitu ya. Oke, mungkin itu aja kalau nggak ada pertanyaan. Bagi yang magang, magang yang baik gitu ya. Bagi yang MBKM juga silakan MBKM. Fleksibel sama saya, nyantai gitu ya. Kuliah nyantai aja. Yang penting kalian udah jago-jago lah. Ini kan salah satu angkatan yang terbaik gitu ya di D3TI gitu ya. Iya, beneran. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat pagi ya. Kita bisa didiskusikan di WA group kalau ada pertanyaan gitu ya. Oke, saya stop record.